Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota Anda. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Parfum The Story of Mother tahun 2006. Parfum The Story of Mother bercerita pada seorang pria yang memiliki indera penciuman terbaik sehingga akhirnya membawa dirinya menjadi psikopat yang paling berkarisma. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali pada seorang pria yang kurus dan lumus sedang ditarik paksa oleh penjaga penjara menuju ke sebuah balkon. Di luar sana telah banyak warga yang menunggu kehadiran pria ini. Mereka semua menghina dan mencaci ke arah pria tersebut. Akhirnya petugas membacakan vonis hukuman kepada pria itu. Diketahui pria ini bernama Jean Baptiste. Dalam 2 hari ke depan, dia akan dijatuhi hukuman salib, lalu dia akan dicambuk menggunakan tokat besi dan digantung hingga mati. Entah apa yang telah dilakukan oleh Jean Baptiste sehingga dia mendapat hukuman sekeji itu. Film pun beralih scene di kota Paris, tepatnya pada tahun 1738, di mana saat itu dijelaskan jika Paris bisa dikatakan memiliki pasar ikan yang sangat kumuh dan memiliki bau yang paling busuk di seluruh dunia. Terlihat di sana, ada seorang wanita penjual ikan sedang berusaha melahirkan bayinya. Setelah bayinya itu lahir, ia secara sengaja meletakkan bayinya tersebut di tanah. Diketahui itu adalah persalinannya kelima yang terjadi tepat di itu juga. Dia berencana akan membuang bayinya tersebut bersama usus ikan ke dalam sungai. Tetapi nasib berkata lain. Di sini bayi tersebut berusaha bertahan hidup dengan bau-bau yang begitu busuk di tempat itu, membuat hidungnya terangsang dan membuat bayi tersebut menangis. Hal itu pun akhirnya membuat seluruh warga mengetahui aksi jahat wanita tersebut dan membuat nasib wanita itu berujung di tiang gantungan. Di hari kelahirannya, Jane telah membuat ibu kandungnya terbunuh. Jane bayi ini akhirnya ditempatkan pada sebuah panti asuhan Madame Gaya. Di panti asuhan tersebut, si bayi juga harus bertahan hidup dikarenakan anak-anak lain menganggap dirinya telah mengambil tempat mereka, tetapi dia tetap berhasil survive. Hingga akhirnya, Jean Baptiste berumur 5 tahun. Meskipun dia belum bisa bicara, Jean terlahir memiliki indera penciuman yang sangat-sangat luar biasa. Dia sangat tertarik akan berbagai aroma kayu, daun, buah, bahkan aroma busuk pun dia cium. Saking tajam penciumannya itu, Jane kecil bahkan bisa mencium aroma telur katak yang berada di bawah air. Wow! Saat Jane berumur 13 tahun, akhirnya Madame Gaya menjual Jane kepada seorang pengusaha kulit dikarenakan tidak ada tempat lagi buat Jane di panti asuhan. Tapi malang bagi Madame Gaya, dikarenakan uang hasil menjual Jane membuat dirinya dirampok dan harus tewas secara tragis. Di tempat barunya, Jane bekerja dengan giat dan tekun. Dia menjadi contoh yang baik di tempat tersebut. Akibat dari kerja giatnya, Jane pun dibawa bosnya untuk ikut pengiriman kulit ke kota. Dan setelah tiba di kota, Jane mendapati berbagai aroma yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Di sini dia tampak menikmati berbagai aroma yang ada. Ia berusaha mendapatkan pengalaman terhadap aroma sebanyak mungkin, hingga akhirnya dia tertarik akan sebuah aroma yang begitu wangi dari sebuah toko di ujung jalan. Di sana dia mencium aroma parfum yang sedang viral di masa itu. Parfum Amor d'Apsykche, karya seorang ahli parfum muda yang bernama Mansour Felicia. Tak lama kemudian, dia dibuat tertarik dengan aroma yang melebihi aroma tersebut. Dia pun mulai mencari dari mana asal aroma tersebut. Ternyata itu adalah aroma gadis cantik pembawa buah. Aroma dan kecantikan gadis tersebut sangat membuat Jane terpana, yang akhirnya terus membuat dirinya mengikuti gadis itu sampai pulang. Dia pun mulai mendekati gadis itu secara perlahan dan menikmati aroma tubuhnya dari arah belakang. Secara tiba-tiba gadis itu pun menyadari apa yang dilakukan oleh Jane kepadanya. Dia pun terkejut dan berteriak,
Jane yang panik berusaha membungkam mulut gadis itu agar aksinya tak ketahuan. Tapi naas, gadis itu kehabisan nafas karena dibekam oleh Jane. Jane pun terheran-heran akan apa yang terjadi. Ia kembali membuka seluruh pakaian gadis tersebut dan kembali mengendus aroma wanita itu. Dia sangat ingin sekali memenuhi nafsu hidungnya akan aroma gadis tersebut. Tetapi secara perlahan, gadis yang telah mati itu aromanya juga perlahan menghilang. Membuat Jane terlihat begitu frustasi. Karena hal itu, di malam harinya, Jane berpikir bagaimana caranya agar aroma yang sangat ia inginkan tersebut tidak kembali menghilang. Jane akhirnya beralih ke sebuah perumahan di jembatan. Di sana ada sebuah toko parfum yang dimana pemiliknya bernama Baldini. Diketahui Baldini seorang ahli parfum yang pernah berjaya di masa lalunya. Seiring waktu berjalan, Baldini bukanlah ahli parfum yang segan lagi. Dapat terlihat di toko parfum yang sepi akan pelanggan. Di hari itu, dia sedang membicarakan parfum Amor de Psyche yang sedang viral bersama rekan kerjanya. Bahkan di dalam ruangan kerja, dia berusaha memecahkan formula yang terdapat di parfum tersebut. Dia sangat mengagumi akan aroma dari parfum itu, tapi sayang, mungkin dikarenakan umurnya yang sudah tua, dia kesusahan untuk mengetahui detail formula dari parfum viral itu. Sehingga di malam harinya, dia dipertemukan dengan Jane. Jane sendiri ke toko Baldini bertujuan untuk mengantarkan kulit yang dipesan oleh Baldini. Betapa terkejutnya Jane ketika masuk ke dalam, mendapati berbagai aroma yang begitu indah. Jane sendiri mengetahui Baldini berusaha memecahkan formula Amor de Psyche. Dia bisa mencium aroma yang tertera di seluruh tubuh Baldini. Bahkan Jane memberikan secara detail komposisi-komposisi yang digunakan di parfum tersebut. Baldini yang terkejut lalu segera menyuruh Jane untuk membuktikan kemampuannya. Karena Baldini merasa Jane terlalu angkuh karena Jane bukanlah siapa-siapa. Akhirnya Jane mulai meracik formula Amor de Psyche. Disinilah Jane mulai meracik menggunakan instingnya. Ia mengenalkan komposisi yang tepat dari insting penciumannya. Takaran-takaran yang tepat lalu dilakukannya dan setelah mengocok parfum tersebut, akhirnya parfum itu selesai dibuatnya. Baldini lalu mengetes hasil karya Jane dan betapa terkejutnya dia. Parfum tersebut sama persis dengan Amor de Psyche, tetapi Jane di sini mengatakan jika parfum tersebut tidaklah terlalu bagus. Lalu dia mengatakan jika bisa membuat parfum yang lebih baik dari Amor de Psyche. Lalu Jane mengambil esensi-esensi terbaik yang ada di ruangan itu. Dia mulai meracik formula-formula tersebut dan terakhir formula tersebut pun diaduknya, lalu memberikannya kepada Baldini. Dan Baldini pun langsung mencium parfum tersebut. Secara tiba-tiba Baldini merasa dirinya berada di surga yang indah. Dalam aroma tersebut, Baldini bahkan mengingat kembali akan masa lalunya. Fantastik, cuk! Karena itulah, Baldini pun membeli Jane dari bosnya, agar Jane bisa bekerja kepadanya. Setelah transaksi tersebut terjadi, bosnya tersebut harus tewas jatuh terpleset ke dalam sungai. Semenjak Jane bekerja kepada Baldini, kini tokonya pun ramai, bahkan melebihi kejayaan dirinya di masa mudanya. Lalu Baldini pun mulai mengajarkan chord yang terdapat pada sebuah parfum. Baldini mengatakan jika parfum mempunyai 3 chord, luar, inti, dan dasar. Masing-masing chord mempunyai 4 esensi, yang totalnya menjadi 12 esensi. Baldini mengatakan kita bisa menentukan esensi chord yang tepat agar tercipta aroma yang segar dan tahan lama. Baldini juga menceritakan cerita legenda di Mesir, di mana telah ditemukan sebuah bejana di dalam makam Firaun yang ketika dibuka mengeluarkan aroma yang membuat penciumnya melayang ke dalam surga. Padahal bejana tersebut telah dikubur selama ratusan tahun. Baldini juga mengatakan untuk membuat parfum legend seperti itu harus memiliki esensi yang ke-13, esensi yang mendominasi esensi lainnya. Baldini mengatakannya itu hanyalah cerita legenda. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi untuk saat ini, ungkap Baldini. Jane pun kembali menagih janjinya kepada Baldini yang akan mengajarinya bagaimana cara mempertahankan sebuah aroma. Menggunakan alat yang dia punya, Baldini pun mengajari Jane bagaimana cara membuat sebuah esensi. Awal percobaan ini, Jane diajari bagaimana cara mengikat esensi aroma bunga mawar, dan dia pun berhasil mengetahuinya. Tetapi di malam harinya, Baldini terkejut mendapati Jane yang sedang frustasi. Ternyata Jane frustasi karena dirinya tidak bisa mengambil esensi aroma dari kaca, tembaga, besi, dan seekor kucing. Di sini dia pun kecewa karena Baldini tidak bisa mengajarinya bagaimana cara menyaring aroma tubuh mereka. Karena hal itulah,
Jane pun terjatuh sakit dalam beberapa hari. Baldini akhirnya mengatakan jika di kota Grace ada kemungkinan Jane bisa mempelajari cara meracik aroma yang dia inginkan. Dan jika Jane ingin pergi, Jane harus memberikan 100 formula parfum baru sebagai syarat kepergiannya. Dan akhirnya Jane pun menyetujui hal itu. Akhirnya Jane pun dilepaskan oleh Baldini. Di sini terlihat Baldini nampak bahagia sebelum tidurnya, dikarenakan memiliki 100 formula parfum baru untuk tokonya. Tetapi sayang, rumahnya roboh dan membuat Baldini tewas malam itu. Nasib sial sepertinya selalu menimpa mereka yang ingin mencoba berpisah dengan Jane. Dan akhirnya Jane memulai perjalanannya ke kota Grace. Tetapi perjalanannya kali ini menuntun dirinya ke tempat yang lebih tinggi, yang akhirnya membawa dirinya ke sebuah gua, di mana di dalam gua tersebut untuk pertama kalinya Jane tidak bisa mencium aroma apapun. Dia senang dengan keadaan tersebut, keadaan langka yang membuat dirinya bisa menikmati kesendiriannya. Entah berapa lama dia berada di gua tersebut, hingga dia bermimpi tentang gadis yang dibunuh tempo dulu, yang membuat dirinya teringat kembali akan tujuan sebenarnya. Keesokan paginya, Jane melanjutkan kembali perjalanannya ke Grace. Dia juga berencana akan menunjukkan luar biasa dirinya kepada dunia. Di pertengahan jalan, akhirnya Jane dibuat tertarik pada aroma yang telah lama dia rindukan. Ternyata itu adalah aroma dari gadis cantik di dalam kereta kuda. Jane segera mengikuti kemana gadis itu menuju. Ternyata gadis itu menuju ke kota Grace, bahkan dia harus mengendap-endap untuk melihat gadis tersebut. Gadis tersebut bernama Laura. Dia begitu sangat tertarik dengan aroma dari tubuh Laura. Dari rekomendasi Baldini, akhirnya Jane bekerja di sebuah perkebunan bunga. Di malam harinya, Jane mulai melancarkan aksinya. Korban pertamanya adalah seorang gadis yang terjebak di loteng. Dengan kemampuan hebat penciumannya, Jane dengan mudah melacak dan menangkap gadis tersebut. Ternyata gadis tersebut ia masukkan ke dalam tabung yang dikhususkan untuk mengekstrak esensi bunga. Dia melakukan hal tersebut secara diam-diam. Dengan improv yang luar biasa, Jane berhasil mengelabui bosnya. Jika di dalam tabung itu isinya adalah bunga dan airnya, Jane mendapati eksperimen memasukkan tubuh manusia ke dalam tabung tersebut, tetapi gagal karena dia tidak mendapati aroma apapun dari eksperimen tersebut. Korban keduanya kali ini adalah pekerja mantap-mantap yang didampingi oleh anjing peliharaannya. Awalnya sang wanita mau saja dieksperimen, tetapi karena merasa ada yang tidak beres dengan Jane, wanita itu berusaha menolak dan Jane pun tidak bisa apa-apa selain membuat wanita tersebut terbunuh. Jane pun mulai uji cobanya. Dari pengetahuan yang di tempat kerjanya, kali ini Jane menggunakan lemak binatang yang sangat bau. Dia membungkus tubuh wanita tersebut dengan kain yang telah diolesi lemak binatang. Lalu dia perlahan menggunting rambut wanita itu. Setelah itu, dia mengambil lemak yang tertinggal dan memerasnya, mencampurkannya dengan sedikit alkohol, lalu memanaskannya menggunakan api. Api membuat lemak dan esensi tubuh wanita itu jadi terpisah. Dan akhirnya Jane pun berhasil membuat esensi aroma dari tubuh manusia. Jane lalu menguji cobanya pada anjing peliharaan wanita tersebut, dan dia pun berhasil. Rencana Jane selanjutnya adalah mengisi 11 botol esensi yang tersisa. Seperti yang dia ketahui dari ajaran Baldini tempo hari, korban kedua dan ketiganya adalah dua gadis kembar yang sedang bermain petak umpet. Dengan kemampuan melacak bau, dia dengan mudahnya menculik kedua gadis itu dan kemudian membunuhnya. Lalu dia pun kembali melanjutkan apa yang sebelumnya telah dilakukan. Keesokan harinya, mayat kedua gadis itu akhirnya ditemukan oleh warga. Hal itu akhirnya membuat jam malam di kota Grace diadakan. Tetapi Jane tidak gentar, lagi-lagi menggunakan kekuatan penciumannya. Dia tahu kapan harus bertindak. Korban keempat, korban kelima, korban keenam, korban ketujuh, korban kedelapan, korban kesembilan, korban ke-10, korban ke-11, dan seorang biarawati yang menjadi korban yang ke-12. Jane berhasil mengumpulkan ke-12 esensi tubuh wanita perawan yang begitu murni. Ke-12 esensi itu akhirnya dia gabungkan menjadi satu sebuah wadah. Entah bagaimana, harumnya wangi dari parfum tersebut. Di sisi lain, petinggi-petinggi di kota Grace mulai kewalahan dan mengutuk teror yang menimpa kota mereka. Mereka berdiskusi bagaimana cara menghentikan pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi secara tiba-tiba, ada seorang kurir yang mengantarkan surat dan diberitahukan
jika pelaku teror tersebut telah ditangkap dan diberitahukan jika pelaku teror tersebut ditangkap di kota lain dan mengakui seluruh perbuatannya. Mereka pun bersyukur atas hal tersebut, tapi ayah Laura menyadari jika itu bukanlah pelaku sebenarnya. Karena dari laporan tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Grace. Di Grace setiap korbannya adalah gadis-gadis perawan yang tidak diperkosa. Juga gadis-gadis di Grace dibunuh dengan pukulan, bukan cekikan. Lalu rambut-rambut korban dipotong secara hati-hati. Sangat berbeda dengan pelaku yang mengaku menarik rambut dan menyiksa korbannya. Ternyata Jane masih akan melanjutkan aksinya. Kali ini yang dia incar adalah Laura, gadis terbaik dari pilihan penciumannya. Jane akan menjadikan Laura sebagai esensi yang ke-13, esensi yang akan mendominasi sekaligus menjadikan parfum yang sempurna. Ayah Laura yang sadar akan pelakunya masih di luar sana, berusaha menjaga anak gadisnya tersebut karena dia merasa anaknya tersebut yang tercantik di kota Grace dan memiliki potensi menjadi korban selanjutnya. Karena itulah, keesokan harinya ayahnya membawa Laura untuk pergi menjauh dari Grace. Jane yang tertidur sadar jika aroma dari Laura perlahan menjauh. Dia pun segera berlari mengejar Laura. Sementara itu, di sisi lain, anjing peliharaan dari gadis esensi yang pertama secara tak sengaja menemukan pakaian majikan dari kamar Jane. Dan bos Jane pun sadar akan hal tersebut. Di sisi lain, Jane akhirnya ke tempat yang lebih tinggi untuk melacak Laura. Sungguh luar biasa. Di sini, hidungnya Jane bisa mencium dan melacak posisi Laura yang berjarak ratusan kilometer jauhnya. Laura bersama ayahnya akhirnya tiba di sebuah hotel di tepi laut. Ayah Laura begitu protektif demi menjaga keselamatan putrinya. Sementara di Grace akhirnya terbongkarlah yang selama ini dilakukan oleh Jane. Telah ditemukan begitu banyak potongan rambut serta baju-baju korban di rumahnya. Dan sore harinya, Jane berhasil menemukan di mana lokasi Laura berada. Malam harinya sebelum tidur, Laura akhirnya dikunci di dalam kamar oleh ayahnya dan kunci tersebut disimpan di samping ranjangnya. Lalu Jane pun mulai masuk melalui jendela belakang. Jane sangat piawai dalam hal mengendap-endap, bahkan seekor anjing pun tak sadar akan kehadirannya. Dan akhirnya tibalah Jane di depan kamar Laura. Menggunakan penciumannya, Jane bisa melacak di mana lokasi kunci kamar Laura berada. Dia berhasil dengan mudah masuk dalam kamar Laura. Dan Jane pun terdiam menatap Laura yang begitu sangat cantik. Scene pun beralih keesokan paginya. Ayah Laura pun membuka pintu kamar Laura. Betapa terkejutnya dia mendapati Laura anaknya telah tewas di tempat tidur. Dan akhirnya Jane berhasil mendapati esensi yang ke-13 dari tubuh Laura. Lalu dia pun mencampurkan esensi tersebut pada parfum yang telah digabungkan sebelumnya. Parfum sempurna itu telah tercipta, tapi sayang karena terlalu fokus dengan parfumnya, Jane tidak sadar jika ada segerombolan orang yang telah mendekatinya. Akhirnya aksinya harus terhenti di saat itu juga, dan kita pun kembali di mana scene awal terjadi. Hari itu Jane akan dieksekusi atas perbuatannya, tetapi sebelum hal itu terjadi, ia sempat-sempatnya menuangkan sedikit parfumnya di depan penjaga. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Jane masuk ke tempat eksekusi menggunakan kereta kuda. Dia pun menggunakan sedikit parfum itu ke lehernya. Dia bahkan terlihat sangat menawan menggunakan baju yang diberikan penjaga. Bahkan ketika di luar, orang-orang yang tadinya menghina dan mencacinya malah terpana kepadanya. Sang eksekutor yang tadinya bersemangat membantainya berubah lunak dan bersujud kepadanya. Bahkan eksekutor tersebut mengatakan Jane tidak bersalah. Lalu Jane mengeluarkan sapu tangannya dan meneteskan setitik parfum buatannya dan melibaskan sapu tangan tersebut kepada semua orang di lapangan itu. Semua orang tampak terjebak di halusinasi yang begitu tinggi. Mereka semua terbuai dengan efek mabuk yang luar biasa. Bahkan pemimpin umat sekalipun mengatakan jika Jane adalah seorang malaikat. Semua bersujud kepada Jane dan tak lama berselang, Jane membuat semua orang di sana melakukan mantap-mantap secara massal. Sangat-sangat luar biasa kekuatan parfum ini. Di tengah fenomena yang luar biasa tersebut, Jane malah teringat dengan gadis pertama yang ia temui. Dia bahkan menangis ketika mengingat gadis tersebut.
Tetapi ada seseorang yang tidak terpengaruh oleh efek parfum itu, yaitu adalah ayah Laura. Di sini ayah Laura berusaha menghentikan aksi Jane, tapi daya kekuatan parfum tersebut sungguh luar biasa. Ayah Laura pun akhirnya tunduk juga. Singkat cerita, setelah makhluk massal yang memalukannya itu terjadi, kepolisian kembali melanjutkan penyelidikan. Mereka semua seolah lupa dengan Jane Baptiste. Kepolisian akhirnya mengkambing hitamkan mantan bos perkebunan di mana Jane bekerja, dan kasus itu pun akhirnya ditutup. Sementara itu, Jane sendiri sedang berjalan pulang ke Paris. Dia masih memiliki sisa parfum yang seharusnya bisa membuat dunia tunduk kepadanya. Jane memiliki power yang lebih kuat daripada uang, teror, ataupun kematian. Hanya satu yang tidak bisa dilakukan parfum itu kepadanya, yaitu mencintai dan dicintai secara ikhlas layaknya orang lain. Jadi dia pun merasa persetan dengan parfumnya dan persetan dengan dunia. Hingga akhirnya dia tiba di mana dirinya dilahirkan di pasar ikan di kota Paris. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun menuangkan seluruh isi parfum tersebut ke tubuhnya dan membuat dirinya dimakan hidup-hidup oleh seluruh gelandangan di sana. Dan dalam waktu singkat, Jane Baptiste menghilang dari muka bumi. Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk ya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.